Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Siapa yang sudah siap menyaksikan episode drama kehidupan yang kali ini benar-benar menguras emosi dan penuh pembalasan cerdas yang bikin kita semua gregetan? Hari ini kita akan menyaksikan kisah Dea, seorang wanita yang diuji harga dirinya di tengah keramaian. Bagaimana ia tersenyum saat dihina, dan bagaimana ia merancang pembalasan yang begitu elegan hingga membuat mantan suami dan gundiknya menyesal sampai ke tulang. Sebelum kita masuk, yuk tunjukkan dukunganmu. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan tulis di kolom komentar, nama kamu, asal kota, dan kata hadir. Biar kita tahu dari mana saja penonton setia Jeritan Hati menyimak kisah ini. Siapkan cemilan, tarik napas, karena kisah ini akan dimulai. Udara malam itu terasa sesak, dipenuhi aroma melati dan wewangian mahal dari para tamu yang hadir. Ini adalah acara syukuran rumah baru, sebuah istana modern yang berdiri megah di kawasan elit, hasil dari kerja keras Dea selama bertahun-tahun merawat keharmonisan dan mendukung bisnis Farhan. Dia, sang pemilik pesta, tampak anggun dalam balutan kebaya modern berwarna krem yang memancarkan aura ketenangan. Ia tersenyum, menyalami satu persatu kolega bisnis Farhan, teman-teman lama, dan kerabat, tetapi ada sepasang mata di balik senyum itu yang tampak lelah, menyimpan 1000 rahasia yang tak seorang pun tahu. Farhan, suaminya, berdiri agak jauh, sibuk dengan ponsel di tangannya, sesekali mengangkat wajah untuk memberikan senyum basa-basi yang terasa hambar. Hubungan mereka memang sudah lama retak, bukan karena gempa besar, melainkan karena rayap-rayap pengkhianatan yang menggerogoti dari dalam. Dia tahu, jauh sebelum rumah megah ini berdiri, hati Farhan sudah berpaling. Namun, ia memilih diam, bukan karena tak berdaya, melainkan karena ia sedang merancang sebuah karya seni balas dendam yang harus sempurna dan tanpa celah. Beberapa tamu silih berganti memuji keindahan rumah tersebut, menyebut dia sebagai istri yang beruntung memiliki suami pengusaha sukses seperti Farhan. Dia hanya mengangguk, menerima pujian itu seperti menerima selembar uang palsu. Ia tahu betul, rumah ini memang megah, tetapi fondasinya dibangun di atas kebohongan, dan sebentar lagi, fondasi itu akan ia cabut paksa dari akarnya. Semua mata tertuju pada kemewahan, pada ukiran marmer, pada lampu kristal, tanpa menyadari drama sesungguhnya yang siap meledak di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba, keheningan yang dipaksakan pecah. Sebuah mobil sport berwarna merah menyala melaju memasuki halaman, mengabaikan tukang parkir yang berusaha menahan. Dari mobil itu, turunlah Siska. Ia mengenakan gaun malam yang terlalu terbuka untuk acara syukuran, memamerkan lekuk tubuhnya dengan penuh rasa percaya diri yang berlebihan. Raut wajahnya dipenuhi kesombongan, seolah ia adalah bintang utama yang baru tiba di karpet merah. Kehadirannya seketika mencuri semua pandangan, menciptakan gelombang bisikan yang menyebar seperti api. Farhan yang tadinya pura-pura sibuk dengan ponselnya, langsung terkejut, wajahnya berubah pucat pasi. Ia berusaha mendekati Siska untuk menghalau, tetapi Siska lebih cepat. Dengan langkah angkuh, Siska berjalan lurus menuju dia yang berdiri di tengah kerumunan para ibu-ibu sosialita dan kolega. Dia tidak bergerak. Ia membiarkan Siska mendekat, mengizinkan semua orang menjadi saksi dari pertunjukan yang akan ia berikan. Siska berdiri tepat di hadapan dia, menyeringai sinis, matanya memancarkan kemenangan yang memuaskan. Ia tidak bicara dengan berbisik, tetapi dengan volume yang cukup keras hingga semua orang di ruang tamu megah itu bisa mendengarnya. "Selamat ya, Dia," kata Siska, nadanya dipenuhi sarkasme yang tajam, seolah kata, "selamat" adalah sebuah kutukan. Kemudian, ia menyandarkan tangannya di bahu Farhan yang baru saja berhasil menyusulnya. "Kuncinya masih sama, sayang." Kata-kata itu menghantam ruangan seperti tamparan keras. Seluruh ruangan mendadak membeku dalam keheningan yang mematikan. Para tamu, yang tadinya berbisik-bisik, kini menahan napas, menatap dia dan Siska secara bergantian. Farhan, yang wajahnya kini merah padam karena malu bercampur panik, berusaha menarik tangan Siska, tetapi Siska menahannya dengan kuat, seolah ingin memastikan semua orang melihat betapa eratnya hubungan mereka. Dia, sang pemilik rumah, sang tuan rumah yang baru saja dihina di depan mata semua orang, hanya berdiri tegak. Ia tidak menangis, tidak menjerit, tidak menampar, dan tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Di tengah kebekuan itu,
ia justru memberikan senyum. Senyum yang sangat tipis, sangat dingin, dan sangat mematikan. Itu bukan senyum penerimaan, melainkan senyum perpisahan yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Dia kemudian mengangkat tangannya perlahan. Gerakannya elegan, penuh perhitungan. Dari balik tas kecilnya, ia mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Amplop itu tampak berat, berisi sesuatu yang berharga dan pasti sangat diinginkan oleh Farhan dan Siska. Ia tidak menyerahkan amplop itu ke tangan Siska, melainkan meletakkannya dengan hati-hati di atas meja konsole marmer putih di dekat mereka. Suara amplop yang diletakkan itu terdengar nyaring di tengah keheningan. "Aku selalu tahu," bisik dia, suaranya pelan tetapi mengandung otoritas yang membuat Farhan dan Siska terdiam. "Aku selalu tahu apa yang kalian inginkan. Dan malam ini, kalian bisa mengambilnya." Dia melirik Farhan, matanya menusuk. Farhan melihat ke dalam mata dia, dan di sana ia tidak menemukan air mata atau kepedihan, melainkan kehampaan yang menakutkan. Kehampaan yang menyeratkan bahwa bagi dia, Farhan sudah lama mati. Dia lalu menatap Siska, senyumnya semakin dingin. "Ambil semuanya," katanya, kini sedikit lebih keras agar didengar oleh para tamu, "ambil semua yang kalian anggap berharga di sini." Dia menghela napas, kemudian melanjutkan dengan ancaman yang tegas, "Tapi dengarkan baik-baik. Aku peringatkan. Jangan pernah kalian datang menggangguku lagi." Setelah mengucapkan kalimat itu, dia tidak menunggu reaksi apapun. Ia berbalik dan berjalan perlahan menuju pintu belakang, meninggalkan kerumunan, meninggalkan Farhan yang bingung, dan meninggalkan Siska yang kini tersenyum puas di samping amplop tebal itu. Kepergian dia terasa lebih dramatis daripada kedatangan Siska. Semua orang bertanya-tanya, apa isi amplop itu? Apakah dia menyerahkan semua harta kekayaan mereka? Apakah dia menyerah begitu saja? Para tamu saling berbisik, mencela Farhan dan Siska, tetapi mereka juga penasaran dengan apa yang baru saja terjadi. Farhan, yang tadinya panik karena Siska berbuat ulah, kini merasakan gejolak lain, rasa penasaran yang besar terhadap isi amplop itu dan rasa sakit hati karena dihina oleh ketenangan dia. Siska, tanpa ragu, langsung menyambar amplop itu. Ia membukanya, dan matanya terbelalak lebar melihat isinya. Tumpukan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar, ditambah beberapa lembar dokumen penting. Siska menyeringai ke arah Farhan, "Lihat sayang, dia benar-benar wanita bodoh. Dia memberikan kebebasan kita dengan harga yang sangat mahal." Farhan, meskipun hatinya diliputi kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, hanya bisa mengangguk dan tersenyum palsu, menuruti euforia Siska. Mereka tidak tahu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa amplop yang mereka anggap sebagai bayaran kebebasan itu, sebenarnya adalah umpan yang dia rancang dengan sangat hati-hati. Uang itu bukanlah uang dari rekening pribadinya. Uang itu adalah bukti yang akan menjerat Farhan, dan amplop itu, kini di tangan mereka, adalah awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Dia, di balik pintu belakang, menghirup udara malam dalam-dalam. Ia tidak menangis, tidak menyesal. Ia hanya merasakan beban berat di pundaknya terangkat. Pertunjukan sandiwara selama bertahun-tahun kini telah berakhir. Ia memanggil ponselnya. "Pak Ray," kata dia dengan suara datar, "rencana berjalan sempurna. Mereka sudah mengambil umpan itu. Saatnya kita bekerja." Malam itu, saat Farhan dan Siska merayakan kemenangan palsu mereka dengan amplop tebal, dia, si wanita yang mereka anggap sudah kalah, baru saja memulai babak baru. Babak di mana ia bukan lagi seorang istri yang dikhianati, melainkan seorang profesional yang siap melacak setiap sen uang itu, membawa mereka pada kehancuran hukum yang mematikan. Beberapa bulan ke depan adalah waktu yang dibutuhkan dia untuk memutar balikan takdir, dan Farhan serta Siska, dalam kebahagiaan sesaat mereka, sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang menuju ke arah mereka. Amplop itu, kunci palsu kebebasan, sudah mengaktifkan bom waktu yang akan meledak tanpa ampun. Dia tidak langsung pulang ke rumah lamanya setelah meninggalkan acara syukuran. Ia juga tidak menuju rumah orang tuanya untuk menangis dan meminta perlindungan, sebuah skenario yang mungkin diharapkan oleh Farhan dan Siska. Sebaliknya, ia melajukan mobilnya menuju jantung kota, ke sebuah gedung perkantoran tinggi yang tampak hening di malam hari. Tujuannya adalah sebuah kantor hukum dan konsultasi keuangan yang megah, tempat yang menjadi rahasia besarnya selama bertahun-tahun pernikahan.
Ia tiba di lantai khusus yang dijaga ketat. Di sana, sudah menunggunya Pak Ray, seorang konsultan hukum senior yang dingin, cerdas, dan yang paling penting, terpercaya. Pak Ray berdiri di depan layar besar yang menampilkan diagram jaringan transaksi keuangan yang rumit. Suasana di ruangan itu sangat kontras dengan keramaian pesta yang baru saja dia tinggalkan. Di sini, yang ada hanyalah ketenangan yang mematikan dan fokus yang tajam. Sempurna, dia, kata Pak Ray tanpa basa-basi. Mereka mengambilnya. Dia melepas jaketnya, menggantungkannya di sandaran kursi. Wajahnya yang tegang saat di pesta kini berubah menjadi ekspresi profesional yang keras. Ia duduk di depan meja, mengambil kendali atas situasi itu. Amplop itu berisi uang tunai yang Farhan ambil dari rekening cadangan proyek. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar vendor bulan depan, yang ia gelapkan secara bertahap. Dengan dia mengambil uang itu malam ini, di depan banyak saksi, itu menegaskan bahwa dia secara sadar memindahkan aset yang dicurigai sebagai hasil kejahatan. Pak Ray menggeser layar. Bagus. Kami sudah mencatat waktunya. Transfer elektronik itu adalah bukti niat jahat, tetapi uang tunai di amplop itu adalah smoking gun-nya. Kita sekarang memiliki dasar kuat untuk menindaklanjuti audit internal yang kita mulai 3 bulan lalu. Farhan tidak hanya berselingkuh, ia juga mencuci uang yang didapatkan dari manipulasi proyek milik Bapak Hadi. Bapak Hadi adalah ayah Farhan, seorang pengusaha tua yang sudah lama menyerahkan sebagian besar kendali operasional perusahaannya kepada Farhan, tanpa menyadari putranya telah menyalahgunakan kepercayaan itu. Bapak Hadi memiliki reputasi bersih, dan dia tahu, cara terbaik menghancurkan Farhan adalah dengan melibatkan aset yang dikelola Farhan dari ayahnya. Dia tidak ingin Bapak Hadi hancur, tetapi ia tahu bahwa Farhan menggunakan nama besar ayahnya untuk menutupi kejahatannya. Dia kemudian mulai menjelaskan detail teknis yang telah ia siapkan. Ia menunjukkan bagaimana selama beberapa bulan terakhir, ia diam-diam telah memindahkan sebagian besar aset pribadi yang sah atas namanya ke entitas hukum yang baru, yang benar-benar terpisah dari aset bersama Farhan. Rumah mewah yang baru saja disyukuri itu, ternyata sudah lama ia kosongkan secara finansial. Semua perabot mahal, perhiasan, dan barang-barang bernilai lainnya telah dipindahkan secara bertahap dan diganti dengan barang-barang imitasi berkualitas tinggi. Farhan dan Siska berpikir mereka memenangkan rumah dan semua isinya. Padahal, yang mereka dapatkan hanyalah cangkang kosong. Jelas dia, menunjukkan senyum sinis yang baru ia perlihatkan malam itu. Semua itu hanyalah panggung sandiwara, termasuk senyumku di depan mereka. Aku memberinya amplop, bukan sebagai tanda menyerah, melainkan sebagai tanda dimulainya penjeratan. Pak Ray mengangguk, menunjukkan rasa kagumnya terhadap strategi dia yang sangat terperinci dan berdarah dingin. Anda sungguh luar biasa. Kebanyakan istri akan langsung menghancurkan semuanya dengan emosi. Anda justru menggunakan emosi mereka, yaitu keserakahan dan kesombongan, sebagai senjata. Dia berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap lampu-lampu kota yang tampak seperti ribuan mata yang menyaksikan. Aku tidak ingin drama, Pak Ray. Aku ingin keadilan. Aku ingin mereka dihukum, bukan hanya karena mengkhianati pernikahan, tetapi karena mereka mengkhianati kepercayaan profesional dan hukum. Mereka berdua sama-sama serakah. Siska tidak hanya menginginkan suamiku, dia menginginkan uangnya. Dan Farhan, dia terlalu pengecut untuk mengakui kejahatannya. Dia melanjutkan dengan rencana selanjutnya, operasi senyap. Ia meminta Pak Ray dan timnya untuk mulai memblokir akses Farhan, secara bertahap ke beberapa rekening bank dan investasi yang disamarkan. Pemblokiran ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, agar Farhan mengira itu adalah glitch sistem atau masalah bank biasa, bukan serangan yang disengaja. Tujuannya adalah membuat Farhan dan Siska merasa bahwa uang dari amplop itu adalah penyelamat mereka di tengah guncangan finansial kecil. Kita akan biarkan mereka menikmati kemenangan palsu mereka selama beberapa minggu. Biarkan mereka membeli barang-barang mahal dan merasa aman. Setiap transaksi yang mereka lakukan dengan uang dari amplop itu akan menjadi bukti tambahan dari pencucian uang, ujar dia, matanya berkilat penuh tekad. Pak Ray segera memanggil tim forensik keuangannya. Ruangan itu langsung dipenuhi dengan para ahli yang sibuk mengoperasikan komputer, menarik data, dan menyiapkan surat perintah pengadilan yang akan dikeluarkan pada saat yang tepat. Dia duduk di sana hingga dini hari, menjadi koordinator utama,
memberikan instruksi dengan ketenangan yang menakjubkan. Ia membahas setiap detail, mulai dari bagaimana menyamarkan jejaknya hingga bagaimana memastikan nama baik Bapak Hadi tetap terjaga selama proses penyitaan aset Farhan nanti. Selama ini, dia bukanlah sekadar ibu rumah tangga biasa. Ia adalah seorang ahli dalam bidang compliance dan hukum korporat, yang memilih untuk menyembunyikan sebagian besar karirnya untuk mendukung ambisi Farhan. Farhan, dalam kesombongannya, selalu meremehkan pekerjaan dia, menganggapnya hanya sebagai hobi. Kini, hobi, itulah yang akan menghancurkan Farhan. Dia telah menggunakan jaringan dan pengetahuannya selama ini untuk membangun jebakan hukum yang sempurna. Menjelang subuh, dia telah selesai. Ia menyerahkan dokumen terakhir kepada Pak Ray. Aku akan menjauh dari kota untuk sementara. Farhan harus yakin bahwa aku telah melarikan diri karena patah hati. Biarkan dia dan Siska berpesta di atas kemenangan mereka. Hubungi aku hanya jika kasus ini siap dilayangkan ke pengadilan. Dia meninggalkan kantor itu saat matahari mulai terbit. Ia tidak kembali ke rumah, tetapi menuju sebuah apartemen rahasia yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari. Di sana, ia membuang semua barang yang mengingatkannya pada Farhan, termasuk cincin kawinnya. Ia mandi, mengenakan pakaian profesional baru, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Yang ia lihat bukanlah wanita rapuh yang baru saja dihina, melainkan seorang profesional tangguh yang siap membalikkan meja. Saat itu juga, di rumah mewah yang kosong, Farhan dan Siska masih tertawa riang, memegang amplop coklat tebal, merencanakan liburan mewah dengan uang itu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di saat mereka tertidur pulas, dia sedang menjalankan operasi senyap yang akan segera mengubah hidup mereka menjadi mimpi buruk. Mereka berpikir mereka telah mengunci kebebasan dia, padahal dia baru saja mengunci nasib mereka di dalam jeratan hukum yang rumit. Dia kini telah berganti peran, dari target pengkhianatan menjadi sang pemegang kendali takdir yang kejam. 3 hari berlalu sejak malam syukuran yang memalukan itu. Kehidupan Farhan dan Siska berubah drastis, tetapi dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan mewah di kawasan yang lebih eksklusif dari rumah Dea sebelumnya. Mereka yakin bahwa uang tunai di amplop coklat itu, ditambah beberapa aset yang mereka rebut paksa setelah dia pergi, adalah tiket menuju kebahagiaan sejati tanpa gangguan dia. Mereka menghabiskan waktu dengan berfoya-foya, membeli perhiasan baru, pakaian desainer, dan merencanakan liburan mewah ke Eropa. Farhan, dalam kegembiraan semu itu, merasa dirinya adalah pemenang sejati. Ia mengira dia terlalu lemah dan patah hati untuk melawan. Ia sering membual kepada Siska, menyebut dia sebagai wanita bodoh yang memilih menyerah demi kedamaian palsu, padahal yang ia rasakan hanyalah kedamaian dari beban hukum yang sebentar lagi akan menjeratnya. Siska selalu mengiyakan, mengelulukan Farhan, karena baginya, Farhan adalah kunci menuju kehidupan jet set yang selalu ia impikan. Uang ini harus kita investasikan, sayang, ujar Siska suatu sore, sambil menghitung tumpukan uang tunai dari amplop itu. Ia tidak tahu, uang itu adalah uang haram yang sudah ditag oleh tim forensik dia. Tentu saja, jawab Farhan, penuh percaya diri. Kita akan membeli properti atas nama kita. Properti yang jauh lebih baik daripada rumah dia yang dingin itu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan dengan uang tunai dari amplop itu, pembelian barang, pembayaran sewa rumah baru, hingga transfer ke rekening bank, sedang dicatat secara digital oleh tim Pak Ray sebagai bagian dari investigasi pencucian uang. Uang tunai adalah alat yang sempurna bagi dia untuk menjerat mereka, karena uang tunai yang dicurigai biasanya digunakan untuk memotong jejak, tetapi dalam kasus ini, justru memperkuat bukti. Di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk kegembiraan palsu Farhan dan Siska, dia kini berada di sebuah ruangan rapat yang steril, dikelilingi oleh para pengacara dan auditor. Ia bukan lagi dia yang lembut, melainkan sosok kepala divisi AML, anti pencucian uang, yang dingin dan strategis. Farhan baru saja menyetor 20% dari uang tunai ke rekening bank atas nama Siska, lapor seorang analis. Transaksi ini sudah dikategorikan sebagai tindakan layering yang jelas, mencoba menyamarkan sumber dana. Dia melihat data itu dan tersenyum tipis. Sempurna. Biarkan mereka terus menyetor. Pastikan setiap transaksi itu diberi tanda merah. Rekening itu sudah kita pantau.
Dia kemudian membahas tentang aset palsu. Ia menjelaskan kepada timnya bahwa semua perabotan mewah di rumah syukuran itu adalah tiruan yang dibeli seharga 1/5 dari harga aslinya. Sementara perabotan asli, lukisan mahal, dan perhiasan berharga miliknya telah diselamatkan dan disimpan di gudang penyimpanan yang aman dan terdaftar atas nama perusahaan baru dia. Farhan dan Siska berpikir mereka sudah mendapatkan harta warisan saya. Padahal, yang mereka dapatkan hanyalah barang-barang tiruan yang tidak memiliki nilai jual kembali yang signifikan. Jelas dia. Bahkan mobil sport Farhan, yang ia banggakan, sudah saya ajukan audit internal karena dicurigai dibeli dengan dana perusahaan yang tidak wajar. Rencana Dea adalah membiarkan Farhan dan Siska merasa aman, bahkan membiarkan mereka membeli properti baru. Mereka akan menjadi sangat terikat secara emosional dengan kekayaan yang mereka peroleh dari pengkhianatan itu. Dan ketika saatnya tiba, dia akan menarik karpet itu dari bawah kaki mereka, menyisakan kekosongan total. Dia kemudian fokus pada masalah Bapak Hadi, ayah Farhan. Farhan selama ini telah menggunakan nama besar perusahaan ayahnya untuk memuluskan transaksi gelapnya. Dia tidak ingin nama baik keluarga mertuanya hancur. Ia meminta timnya untuk menyiapkan dokumen yang membuktikan bahwa Farhan bertindak sendiri dan uang yang digelapkan tidak pernah mengalir langsung ke rekening Bapak Hadi. Kita harus memisahkan apel busuk dari keranjangnya, tegas dia. Prioritas kita adalah Farhan. Kita harus memastikan dia dan Siska yang menanggung semua akibat hukumnya, tanpa menyentuh integritas perusahaan Bapak Hadi. Sementara Dea bekerja keras siang dan malam, Farhan dan Siska hidup dalam gelembung euforia. Mereka membeli tiket pesawat kelas 1 ke Spanyol. Farhan bahkan mengirimkan pesan singkat sarkastik kepada Dea, ke nomor lama yang dia sengaja biarkan aktif, yang berbunyi, "Kami akan menikmati hasil kemenanganku, sementara kau menangis sendirian di rumah kosongmu. Terima kasih atas amplopnya." Dia membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tahu, kebahagiaan mereka bersifat sementara, seperti kembang api yang indah tetapi segera padam. Uang yang mereka gunakan untuk membeli tiket itu, untuk menyewa rumah mewah itu, semuanya kini sudah menjadi bukti tak terbantahkan yang dicatat dalam berkas perkara. Di tengah kesibukan Farhan dan Siska membeli properti baru, Pak Ray melakukan langkah pertama pemblokiran senyap. Farhan menerima pemberitahuan dari bank bahwa transfer dana besar dari rekening perusahaannya ke rekening pribadi ditunda karena masalah administratif dan audit rutin. Farhan kesal, tetapi tidak curiga. Ia yakin ini hanya birokrasi biasa. Tidak masalah, sayang, kata Farhan pada Siska. Kita punya uang tunai banyak dari dia. Kita akan gunakan ini dulu untuk membeli properti itu. Jangan khawatir, bank selalu bertele-tele. Keputusan Farhan untuk menggunakan uang tunai dari amplop itu untuk membeli properti, justru adalah yang paling dia harapkan. Pembelian properti adalah transaksi besar yang meninggalkan jejak permanen. Dan karena uang itu adalah uang haram yang dicurigai, properti baru itu akan menjadi aset sitaan pertama yang akan mereka raih. Dia telah mengubah permainan. Ini bukan lagi drama rumah tangga, melainkan operasi penegakan hukum yang cermat dan mematikan. Amplop itu bukanlah penyerahan, melainkan umpan mematikan yang menjamin Farhan dan Siska akan tenggelam dalam keserakahan mereka sendiri, jauh dari penyelamat. Dia, sang kepala divisi AML, kini memegang kemudi perahu yang akan menenggelamkan mereka. Minggu-minggu berlalu bagaikan pesta yang tak berkesudahan bagi Farhan dan Siska. Mereka sepenuhnya tenggelam dalam euforia kekayaan baru, di mana uang tunai dari amplop dia mengalir tanpa hambatan. Mereka telah membeli sebuah unit apartemen mewah dengan pemandangan kota, yang mereka anggap sebagai investasi cerdas. Setiap sudut apartemen itu dipenuhi dengan barang-barang baru, dibeli secara impulsif, seolah-olah mereka harus membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting, kepada diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah pasangan yang paling beruntung. Farhan, yang kini secara resmi telah menceraikan dia melalui pengacara, semakin sombong. Ia sering menelepon rekan-rekan bisnis lamanya, membual tentang betapa mudahnya ia menyingkirkan dia, dan bagaimana ia kini bebas menikmati hidup dengan kekayaan yang melimpah. Ia selalu berkata bahwa dia tidak pernah tahu cara menghargai uang dan hanya bisa menangis. Sebuah penilaian yang didasarkan pada kesalahpahaman total tentang karakter dia. Siska, di sisi lain, menikmati perannya sebagai nyonya rumah. Ia sering mengunggah foto-foto liburan singkat mereka dan pembelian mewah di media sosial,
memastikan setiap unggahannya memancarkan kemewahan yang berlebihan. Tujuannya hanya satu, menunjukkan kepada dunia, terutama kepada lingkungan sosialita lama dia, bahwa ia adalah pemenang sejati. Ia menganggap amplop yang diberikan dia malam itu sebagai penyerahan diri yang paling bodoh dan termudah di dunia. Namun, di balik kegembiraan itu, retakan kecil mulai muncul. Masalah teknis bank yang Farhan alami di bab 3 semakin sering terjadi. Audit internal yang ia kira hanya masalah administrasi, kini menjalar ke akun-akun investasi yang lebih besar. Beberapa klien Farhan mulai menunda pembayaran, dengan alasan mereka sedang menunggu penyelesaian audit dari kantor pusat Bapak Hadi. Farhan mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi Bapak Hadi, tetapi ayahnya sedang berada di luar negeri dan sulit dihubungi. "Tenanglah, sayang," ujar Siska suatu malam, saat Farhan tampak frustrasi di depan laptopnya. "Jangan terlalu fokus pada masalah kantor. Kita punya uang dari dia. Itu sudah cukup untuk kita hidup mewah selama setahun penuh. Bukankah itu tujuanmu?" Farhan mengangguk, terhibur oleh sentuhan Siska. Memang, tujuan utamanya adalah hidup bebas dan kaya. Ia pun memutuskan untuk mengabaikan tanda-tanda bahaya kecil itu, mengandalkan uang tunai di tangan mereka yang terasa sangat nyata dan meyakinkan. Mereka memutuskan untuk memesan paket liburan mewah yang sangat eksklusif, menghabiskan sisa uang tunai yang ada, sebagai pelarian dari masalah kantor Farhan yang terasa semakin memusingkan. Di waktu yang sama, di ruang operasi divisi AML, dia dan Pak Ray sedang memfinalisasi berkas perkara. Setiap transaksi yang dilakukan Farhan dan Siska telah dipetakan, dianalisis, dan diberi label sebagai bagian dari skema pencucian uang yang melibatkan dana dari proyek fiktif. Mereka baru saja membeli paket liburan eksklusif, menghabiskan hampir semua sisa uang tunai dari amplop itu, lapor Pak Ray kepada dia. Ini adalah tindakan yang sempurna. Mereka menukar uang tunai yang dicurigai dengan layanan mewah yang bisa kita lacak jejak digitalnya. Dia melihat peta transaksi di layar, yang kini sudah menyerupai jaring laba-laba yang kompleks. Ia tersenyum, bukan karena gembira, tetapi karena melihat kesempurnaan jebakannya. Jaringnya sudah terpasang. Sekarang, kita biarkan mereka terbang sedikit lebih tinggi, sebelum kita memotong benangnya. Rencana dia memasuki fase krusial, pengungkapan identitas. Selama ini, Farhan dan Siska hanya mengenal dia sebagai mantan istri yang dikhianati. Dia harus mengubah citra itu menjadi sosok yang ditakuti. Dia meminta Pak Ray untuk mengirimkan beberapa press release dan mengurus izin pengadilan untuk kasus high profile ini. Ia juga meminta sebuah event organizer besar untuk menyiapkan acara makan malam amal eksklusif yang akan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di dunia hukum dan finansial. Kita harus memastikan Farhan dan Siska melihat pengumuman itu, Pak Ray, instruksi dia. Bukan sebagai dia, mantan istri mereka, tetapi sebagai kepala divisi AML yang menangani kasus korupsi dan pencucian uang besar-besaran. Malam itu, Siska sedang asyik mencari berita tentang dirinya di internet ketika ia menemukan sebuah banner berita utama di sebuah portal bisnis terkemuka. Judulnya besar dan mencolok, Dia Wiryanti, kepala divisi AML terbaru, pimpin kasus berskala nasional. Siska tertegun. Dia Wiryanti? Itu nama dia. Tapi, kepala divisi AML? Siska tertawa, menganggap itu hanya kebetulan nama yang sama. Dia yang ia kenal hanyalah wanita rumahan yang sesekali bekerja paruh waktu. Ia menunjukkan berita itu kepada Farhan. Farhan melihatnya, dan wajahnya langsung berubah. Ia teringat dia memang pernah bekerja di bidang itu, tetapi Farhan selalu meremehkannya, mengatakan itu hanya pekerjaan administrasi rendahan. Namun, melihat foto dia yang kini tampak jauh lebih berwibawa, mengenakan setelan jas eksklusif, dan memimpin konferensi pers, membuat Farhan merasakan lonjakan kecurigaan dan ketidaknyamanan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukan dia yang ia kenal. Itu mungkin hanya nama yang sama, kata Farhan, meskipun suaranya terdengar tidak yakin. Kita tidak mungkin seberkuasa itu. Dia hanya wanita lemah yang memilih kabur. Mereka berusaha mengabaikan berita itu, tetapi benih kecurigaan telah tertanam. Kebahagiaan mereka yang tadinya sempurna kini mulai terasa getir. Mereka tidak tahu bahwa press release itu adalah langkah pertama dia untuk menekan tombol bom waktu. Dia,
Dari kantor barunya yang megah, menatap layar yang menampilkan peningkatan kegelisahan Farhan dan Siska, yang kini mulai membatalkan beberapa rencana belanja mereka. Mereka mulai merasakan panasnya. "Pak Ray," kata dia. Tapi mereka masih terlalu sombong untuk menyerah. Biarkan mereka terus mengira bahwa mereka bisa lari ke Spanyol. Kita akan siapkan kejutan di hari keberangkatan mereka. Dia kini siap memasuki babak selanjutnya. Farhan dan Siska telah menggunakan umpan, uang haram, untuk membeli aset baru, apartemen dan liburan. Sekarang, waktunya bagi dia untuk memanen hasil perburuannya. Puncak ilusi telah tercapai. Kehancuran akan segera menyusul, dimulai dengan hal-hal kecil yang mereka anggap sepele. Keesokan harinya, kecurigaan yang ditanamkan oleh berita tentang Dia Wirianti, kepala divisi AML, mulai berubah menjadi kepanikan kecil. Farhan dan Siska sedang bersiap-siap untuk berangkat ke bandara. Koper-koper mewah mereka sudah ditumpuk di ruang tamu apartemen baru mereka. Ini adalah hari yang mereka anggap sebagai simbol kebebasan sejati, hari di mana mereka akan meninggalkan semua masalah di belakang. Namun, di tengah kesibukan terakhir, Farhan menerima panggilan telepon yang tidak terduga. Itu adalah Bapak Hadi, ayahnya, yang baru kembali dari perjalanan bisnisnya. Suara Bapak Hadi terdengar berat dan penuh amarah yang tertahan. "Farhan, ada apa dengan laporan audit itu? Ada selisih dana yang sangat besar di proyek A." Bank-bank itu terus-terusan menahan transfer dan meminta penjelasan. "Siapa Dia Wirianti yang mereka sebut-sebut sebagai koordinator investigasi ini?" tanya Bapak Hadi, suaranya mengandung ancaman yang tak terbantahkan. Jantung Farhan mencelos. Ia berusaha keras untuk terdengar tenang. "Itu hanya masalah administrasi biasa, Ayah. Dia Wirianti itu mungkin hanya nama yang kebetulan sama. Aku akan segera membereskannya setelah aku kembali dari Spanyol. Ini hanya liburan singkat, Ayah." "Liburan singkat?" bentak Bapak Hadi. "Kau pikir aku mempercayakan perusahaan ini padamu agar kau bisa lari di tengah masalah besar seperti ini? Batalkan perjalananmu. Sekarang juga. Segera kembali ke kantor dan berikan aku semua laporan keuangan yang diminta bank." Farhan berusaha membantah, tetapi telepon keburu ditutup. Wajahnya seketika pucat. Kepanikan mulai merayapi Siska yang sedari tadi mendengarkan. Liburan impian mereka terancam batal. "Batalkan? Tidak bisa." Siska berteriak, air mata mulai menggenang. "Kita sudah membayar mahal untuk paket ini. Bukankah kita punya uang tunai? Kita bisa pergi dan membiarkan Farhan mengurusnya dari jauh." "Ayah tidak main-main, Siska," balas Farhan. "Ini bukan masalah liburan. Ini masalah jutaan, bahkan miliaran. Dan ayah menyebut nama Dia Wirianti. Bagaimana jika itu memang dia? Bagaimana jika dia tidak menyerah, melainkan merencanakan semua ini?" Kecurigaan itu, yang tadinya hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi raungan yang menakutkan. Farhan bergegas menuju laptopnya untuk mencoba masuk ke akun-akun perusahaannya. Dan disinilah pukulan telak kedua menghantam. Semua akses Farhan ke sistem keuangan inti perusahaannya telah diblokir. Tidak hanya transfer dana yang ditahan, tetapi seluruh data keuangannya di cloud kini tidak bisa ia sentuh. Layar laptopnya hanya menampilkan pesan peringatan, "Akses dibatasi. Silakan hubungi Divisi Kepatuhan Hukum untuk informasi lebih lanjut." Farhan panik. Ia mencoba menghubungi asistennya, tetapi sang asisten hanya bisa berkata, "Semua berkas kini dipegang oleh tim audit internal yang dipimpin oleh pihak luar. Bapak, kami tidak berani memberikan data apapun." Di tengah kekacauan itu, Siska mengambil teleponnya untuk mencoba menghubungi agen perjalanannya, berharap bisa menunda perjalanan mereka. Namun, agen itu berkata dengan suara yang sangat profesional, "Maaf, Bu Siska, perjalanan Anda sudah dibatalkan." Pembatalan ini dilakukan atas permintaan dari Divisi Kepatuhan Hukum yang menemukan adanya anomali pada dana pembayaran. "Anomali apa?" Siska menjerit histeris. "Kami tidak berwenang menjelaskan, Bu. Kami hanya menjalankan prosedur dari tim AML yang berkoordinasi dengan bank Anda." Kata-kata AML dan Divisi Kepatuhan Hukum terus-menerus muncul, merusak seluruh rencana mereka. Farhan dan Siska, yang tadinya di puncak kesombongan, kini duduk di sofa,
dikelilingi koper-koper mewah yang terasa ironis, dengan wajah diliputi ketakutan. Mereka mulai menyadari, amplop yang diberikan dia itu bukanlah hadiah, melainkan perangkap yang mengikat seluruh kekayaan mereka. Sementara itu, di kantornya, dia menerima laporan dari Pak Ray. Liburan dibatalkan. Farhan sudah diblokir dari semua sistem inti perusahaan. Bapak Hadi marah besar dan mendesak untuk penyelidikan total. Dia menghela napas lega. Ini adalah langkah paling sulit. Menyingkirkan Farhan dari kendali tanpa merusak total nama baik Bapak Hadi. Pastikan Bapak Hadi menerima semua salinan berkas yang membuktikan Farhan bertindak sendiri. Instruksi dia. Dan kirimkan surat panggilan resmi ke alamat apartemen baru mereka. Kita harus memaksa mereka hadir ke pengadilan dalam kapasitas mereka sebagai tersangka utama dalam kasus pencucian uang dan penyalahgunaan aset. Dia menatap foto close-up Farhan yang sedang duduk panik di sofa, apartemennya yang kini terasa sempit. Ia teringat bagaimana Farhan selalu meremehkannya, bagaimana ia selalu berkata, "Kau tidak mengerti bisnis, dia. Kau hanya tahu uang belanja." Kini, dia membuktikan bahwa ia tidak hanya mengerti bisnis, ia mengerti hukum bisnis dengan sangat baik. Dia kemudian melakukan langkah yang paling kejam. Ia meminta timnya untuk menghubungi penyedia layanan properti dari apartemen baru Farhan dan Siska. Karena apartemen itu dibeli dengan uang yang kini secara resmi dicurigai sebagai dana ilegal, uang dari amplop, maka penyedia layanan itu terpaksa membekukan semua layanan mereka, listrik, air, dan bahkan akses keamanan. Malam itu, saat Farhan dan Siska masih berdebat sengit, lampu di apartemen mewah mereka tiba-tiba padam. AC mati, dan keheningan yang mencekam menggantikan kemewahan yang palsu. Mereka berteriak, berusaha menelepon manajemen gedung, tetapi telepon mereka juga terputus karena tagihan yang ditahan. Mereka menyadari bahwa mereka terperangkap. Rumah baru yang mereka anggap sebagai benteng kebebasan, kini menjadi penjara yang gelap dan panas. "Ini semua pasti ulah dia," desis Farhan, suaranya gemetar. "Dia tidak gila. Dia merencanakan semua ini." Siska mulai menangis histeris. Ia tidak bisa menerima bahwa kemewahan yang ia raih dengan mengkhianati dia hancur begitu cepat. Dia, dari jauh, melihat laporan pemadaman listrik itu. Ia tahu, saat ini Farhan dan Siska sedang merasakan pahitnya hidup dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Amplop itu, yang dulu mereka sambut dengan tawa kemenangan, kini menjadi simbol kehancuran. Kegelapan total menyelimuti apartemen mewah Farhan dan Siska. Hanya cahaya darurat dari ponsel yang sesekali menerangi wajah Farhan yang penuh keringat, dan Siska yang terus-menerus menangis histeris. Kepanikan di bab 5 kini berganti menjadi rasa terperangkap yang akut. Mereka tidak hanya kehilangan akses ke uang dan pekerjaan Farhan, mereka juga kehilangan kenyamanan dasar. Farhan mencoba menghubungi siapapun yang ia kenal. Tetapi semua rekan bisnisnya, yang dulu menyambutnya dengan tawa dan pujian, kini menjauh. Mereka takut terseret dalam masalah audit yang kini dipimpin oleh sosok misterius bernama Dea Wiryanti. Mereka juga tidak berani membela Farhan di hadapan Bapak Hadi yang dikenal sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kini sedang murka. "Kau harus melakukan sesuatu, Farhan," jerit Siska, suaranya serak karena kelelahan. "Kita tidak bisa hidup seperti ini. Kau bilang uang dari amplop itu cukup untuk kita hidup mewah. Kau bilang kita menang." Farhan memejamkan mata, kepalanya pusing. Ia teringat betapa mudahnya dia menyerahkan amplop itu, betapa dinginnya senyum dia. Itu bukan senyum kekalahan, melainkan senyum seseorang yang sudah memegang semua kartu permainan. Ia kini menyadari, amplop itu bukan bayaran, melainkan perangkap yang elegan. Uang itu pasti sudah diendus oleh tim audit," gumam Farhan. "Semua yang kita beli, apartemen ini, liburan yang dibatalkan itu, semuanya adalah bukti yang mereka butuhkan. Dia tahu betul apa yang dia lakukan." Siska memukul-mukul sofa dengan frustrasi. "Lalu, kenapa dia tidak langsung melapor ke polisi? Kenapa dia hanya menyelinap seperti tikus dan memutus listrik kita?" "Karena dia ingin kita menderita dulu," jawab Farhan pahit. "Dia ingin kita merasakan sakitnya kehilangan segalanya secara perlahan, sebelum dia menghancurkan kita di depan umum. Dia ingin kita percaya bahwa kita menang, sebelum dia menunjukkan bahwa kita hanyalah boneka dalam permainannya." Di tengah suasana yang mencekam itu,
Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu apartemen. Farhan dan Siska saling pandang dengan ketakutan. Siapa yang datang malam-malam begini, di tengah pemadaman listrik total? Farhan memberanikan diri membuka pintu, tetapi yang ia lihat adalah dua petugas keamanan gedung yang berwajah serius didampingi seorang notaris yang memegang map tebal. "Maaf, Bapak Farhan dan Ibu Siska," kata notaris itu tanpa basa-basi. "Kami datang untuk menyampaikan surat perintah penyitaan sementara atas properti ini. Ditemukan adanya kecurigaan bahwa properti ini dibeli dengan dana yang tidak sah, terkait dengan kasus pencucian uang yang sedang ditangani oleh firma hukum." Farhan merasa lututnya lemas. Ia tidak bisa berkata-kata. Apartemen yang baru mereka tempati selama beberapa minggu, yang mereka beli dengan uang dari amplop kemenangan mereka, kini akan disita. "Tidak. Ini rumah kami." Siska berteriak histeris, mencoba menghalangi notaris. "Mohon maaf, Bu," ujar notaris itu dengan sopan namun tegas. "Sesuai dengan dokumen yang kami terima, kepemilikan Anda dibekukan hingga status dana terbukti sah. Anda diminta untuk segera meninggalkan properti ini. Anda punya waktu 2 jam." Para petugas keamanan mulai mengawal Farhan dan Siska untuk mengemasi barang-barang yang paling penting. Farhan dan Siska, yang tadinya hidup dalam kemewahan, kini terpaksa mengemas hidup mereka dalam waktu singkat. Barang-barang desainer, perhiasan, dan koper-koper mewah mereka terasa sangat sia-sia di tengah kehancuran ini. Farhan meraih ponselnya. Ada satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya, Bapak Hadi. Ia menelepon ayahnya, suaranya kini dipenuhi keputusasaan. "Ayah, tolong aku. Apartemenku disita. Mereka menuduhku mencuci uang. Ini semua ulah dia, Ayah. Dia kepala divisi AML. Dia menjebakku." Di ujung telepon, suara Bapak Hadi terdengar lebih dingin daripada es. "Aku sudah menerima semua berkas dari tim audit mereka, Farhan. Berkas yang membuktikan kau menggelapkan dana perusahaan, yang kau gunakan untuk berfoya-foya dengan gundikmu. Dia Wiryanti datang kepadaku. Dia tidak datang untuk menuntutku. Dia datang untuk menyelamatkan nama baik perusahaan ini dari perbuatanmu." Pengakuan itu menghantam Farhan seperti palu godam. Dia tidak hanya menjebaknya, dia telah mendapatkan dukungan penuh dari mertuanya. "Aku tidak akan membantumu, Farhan," lanjut Bapak Hadi. "Kau harus menanggung akibat dari keserakahanmu. Dia telah melakukan yang seharusnya kulakukan sejak lama. Hadapi hukum dan hadapi dia." Telepon pun terputus. Farhan menjatuhkan ponselnya. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa perlindungan dari ayahnya, dan dengan Siska yang menangis di sampingnya. Mereka diusir dari apartemen yang gelap itu, berdiri di pinggir jalan raya, dikelilingi oleh koper-koper yang seolah mengejek mereka. Di tempat lain, di ruangannya yang terang benderang, dia sedang meninjau laporan penyitaan itu bersama Pak Ray. "Langkah pertama selesai, dia," kata Pak Ray. "Mereka kehilangan rumah dan dukungan dari Bapak Hadi." "Bapak Hadi adalah orang yang baik, Pak Ray," jawab dia, nada suaranya tetap tanpa emosi. "Aku tidak ingin menghancurkannya." Farhan yang menghancurkan dirinya sendiri. Sekarang, Farhan akan mencari tahu siapa aku sebenarnya. Dia meminta Pak Ray untuk mengirimkan satu hal terakhir ke Farhan. Bukan surat perintah penangkapan, melainkan undangan makan malam. Undangan yang datang dari sebuah organisasi amal bergengsi, di mana dia Wiryanti akan diumumkan sebagai anggota Dewan Direksi yang baru, bertepatan dengan pengumuman penyelidikan besarnya. Ini bukan sekadar undangan. Ini adalah panggilan terakhir dia kepada Farhan untuk menyaksikan kehancurannya secara langsung. Farhan dan Siska, tanpa tempat tujuan dan tanpa uang tunai lagi, terpaksa harus mencari cara untuk bertahan hidup, sambil merenungkan siapa sebenarnya wanita yang mereka anggap bodoh itu. Kunci palsu di amplop itu telah membawa mereka ke pintu kehancuran. Farhan dan Siska, yang kini terpaksa menumpang di sebuah hotel murah setelah diusir dari apartemen mereka, menerima sebuah paket kurir. Mereka membukanya dengan rasa curiga. Di dalamnya, terdapat undangan makan malam amal yang sangat mewah. Undangan itu ditujukan kepada Bapak Farhan dan Ibu Siska, dari sebuah yayasan amal bergengsi yang dikelola oleh tokoh-tokoh penting di dunia finansial. Meskipun bingung dan nyaris tidak punya uang untuk membeli pakaian yang layak,
Siska melihat undangan ini sebagai satu-satunya kesempatan mereka untuk kembali ke lingkaran sosialita dan mencari bantuan. Kita harus datang, Farhan, desak Siska, matanya berbinar tipis. Mungkin di sana kita bisa bertemu dengan kolega ayahmu, atau orang-orang penting yang bisa membersihkan namamu. Ini mungkin kesempatan terakhir kita. Farhan setuju, namun dengan hati yang berat. Ia tahu, undangan ini pasti ada hubungannya dengan dia. Instingnya mengatakan bahwa ini adalah jebakan, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Mereka menggunakan sisa uang terakhir mereka untuk menyewa pakaian formal yang paling baik, mencoba menutupi kehancuran finansial dan emosional yang mereka alami. Malam acara tiba. Aula ballroom hotel bintang 5 itu berkilauan dengan cahaya kristal. Para tamu mengenakan busana yang sangat elegan, berbicara dengan suara pelan dan berwibawa. Farhan dan Siska berjalan masuk, berusaha memasang senyum percaya diri yang sangat palsu. Mereka mencoba berbaur, tetapi kemanapun mereka pergi, orang-orang tampak berbisik dan menjauh. Berita tentang audit besar di perusahaan Bapak Hadi sudah menyebar luas, dan nama Farhan telah dicap sebagai biang keladi. Di tengah kebingungan Farhan dan Siska, seorang pembawa acara naik ke panggung utama. Selamat malam, para hadirin sekalian, sapa pembawa acara. Malam ini kita tidak hanya menggalang dana, tetapi juga menyambut anggota Dewan Direksi baru kita, seorang profesional muda yang berintegritas tinggi dan telah menunjukkan keberanian luar biasa dalam memerangi kejahatan finansial di negara kita. Jantung Farhan berdebar kencang. Ia sudah bisa merasakan siapa yang akan diumumkan. Siska masih melihat ke sekeliling, berharap melihat sosok yang bisa mereka dekati. Dengan bangga, mari kita sambut. Lanjut pembawa acara, suaranya lantang, Ibu Dia Wiryanti, Kepala Divisi Anti Pencucian Uang. Sorot lampu utama langsung mengarah ke Dea, yang kini berdiri di tangga utama, mengenakan gaun malam yang sederhana namun memancarkan aura kekuatan dan kecerdasan yang tak tertandingi. Ia bukan dia yang diinjak-injak di pesta syukuran. Ia adalah dia yang berkuasa, dihormati, dan ditakuti. Farhan dan Siska menatap ke panggung. Wajah mereka seketika memucat, mata mereka terbelalak lebar. Kehadiran dia di panggung itu adalah konfirmasi dari semua ketakutan mereka. Dia berjalan dengan tenang menuju mimbar. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, dan sejenak, matanya bertemu dengan mata Farhan dan Siska. Dia tidak tersenyum sinis, hanya menatap mereka dengan tatapan datar, tatapan seorang eksekutor yang siap menekan tombol hukuman. Di mimbar, dia mulai berbicara tentang pentingnya transparansi keuangan dan bahaya white collar crime. Ia berbicara dengan wawasan yang mendalam dan otoritas yang tak terbantahkan, membuat Farhan menyadari betapa jauhnya ia telah meremehkan istrinya sendiri. Dia tidak pernah menyembunyikan pengetahuannya, Farhan yang terlalu sombong untuk melihatnya. Beberapa bulan yang lalu, ujar dia, suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan, saya menyaksikan bagaimana keserakahan dan pengkhianatan dapat merusak tidak hanya hubungan pribadi, tetapi juga fondasi kepercayaan dalam bisnis. Ada pihak yang mengira bahwa uang tunai, yang dicurigai sebagai hasil kejahatan, dapat menjadi tiket kebebasan. Padahal, uang itu adalah umpan yang kami siapkan. Kalimat itu menohok Farhan dan Siska. Mereka berdua langsung tahu dia membicarakan mereka. Siska, yang tidak bisa menahan emosinya lagi, bangkit dari kursinya. Dasar pendendam gila, teriak Siska, suaranya memecah keheningan ruangan mewah itu. Kau tidak punya bukti. Kau hanya cemburu. Seluruh tamu menoleh. Farhan mencoba menarik Siska untuk duduk, tetapi Siska sudah terlalu histeris. Ia menunjuk ke arah dia di mimbar. Dia, tanpa kehilangan ketenangan sedikitpun, mengangkat tangannya ke arah layar besar di belakangnya. Saya berani berbicara di sini, kata dia, karena saya punya bukti. Farhan, Anda dan Ibu Siska, dia menyebut nama Siska dengan penekanan dingin yang tepat, telah menggunakan uang dari rekening dana gelap proyek untuk melakukan berbagai transaksi layering, termasuk pembelian properti yang sudah kami sita, hingga pembayaran liburan yang sudah kami batalkan. Amplop yang saya berikan malam itu, Farhan, adalah dana cadangan proyek yang Anda markup. Dengan Anda mengambilnya dan membelanjakannya, Anda telah mengonfirmasi niat Anda untuk mencuci uang haram. Layar besar itu seketika menampilkan diagram jaringan keuangan yang rumit. Di tengah-tengah diagram itu, foto Farhan dan Siska terpampang, dan di bawahnya,
rincian pembelian apartemen, tiket pesawat yang dibatalkan, dan transfer dana dari amplop itu. Semua itu adalah bukti tak terbantahkan. Siska menjerit histeris. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Ia beralih dari Siska yang sombong menjadi wanita yang ketakutan. Kau pembohong. Kau cemburu. Aku tidak terlibat. Di saat itu, pintu aula terbuka. Beberapa petugas dari kejaksaan dan kepolisian, yang sudah siap di luar atas koordinasi Pak Ray, masuk ke dalam ruangan. Farhan tahu, ini adalah akhir. Ia menatap dia yang berdiri di atas mimbar, tampak tak tersentuh. Farhan yang penuh penyesalan dan keputusasaan, akhirnya menyerah. Aku minta maaf. Dia? Bisik Farhan, air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia tidak menjawab permintaan maaf itu. Ia hanya memberikan isyarat kepada petugas. Petugas kejaksaan segera mendekati Farhan dan Siska. Bapak Farhan dan Ibu Siska, Anda kami tahan atas tuduhan pencucian uang dan penggelapan dana. Anda berhak didampingi pengacara, kata salah satu petugas. Siska yang histeris melawan, berteriak, dan menangis, mencoba menarik gaun dia yang sedang turun dari mimbar. Namun, petugas berhasil menenangkannya. Dia melangkah melewati mereka berdua, yang kini menjadi tontonan memalukan bagi seluruh tamu penting. Dia berhenti sejenak, menatap Farhan yang matanya penuh penyesalan. Kunci itu memang tidak berubah. Farhan, bisik dia dengan dingin. Kunci dari hidupmu selalu ada di tanganku. Kau yang memilih untuk membuangnya demi amplop kosong. Dia kemudian berjalan menjauh, meninggalkan Farhan dan Siska yang kini digiring keluar dari pesta oleh petugas. Puncak kehisterisan mereka menjadi penutup dramatis bagi acara makan malam amal dia. Dia, di malam pengumuman jabatan barunya, telah memberikan pertunjukan pembalasan yang paling elegan dan mematikan. Kekacauan di ballroom telah mereda, menyisakan bisikan kagum dan ketidakpercayaan dari para tamu. Dia, yang kini kembali ke ruangannya ditemani Pak Ray, tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia hanya tampak lelah, seolah baru saja menyelesaikan tugas yang sangat berat, bukan merayakan pembalasan. Berjalan sempurna, dia, ujar Pak Ray, mengemas berkas-berkas yang tadi digunakan sebagai bukti. Penangkapan itu membuat berita utama. Tidak ada yang berani mempertanyakan integritas Anda sekarang, dan kasus Farhan akan menjadi contoh sempurna untuk divisi AML. Dia duduk di sofa mewah, menerima sebotol air mineral dari Pak Ray. Aku tidak melakukannya untuk pujian, Pak Ray. Aku melakukannya untuk keadilan. Dan yang terpenting, untuk Bapak Hadi. Fokus dia kini beralih ke Bapak Hadi, ayah Farhan. Setelah melihat sendiri betapa buruknya ulah Farhan, Bapak Hadi langsung terbang kembali ke Indonesia, dan kini menunggu dia di kantor hukum. Dia harus memastikan bahwa kehancuran Farhan tidak berimbas pada kehormatan dan kelangsungan bisnis Bapak Hadi. Sementara itu, Farhan dan Siska berada di ruang interogasi yang dingin. Siska masih menangis histeris, menyalahkan Farhan atas semua yang terjadi. Kau bilang uang itu aman, jerit Siska. Kau bilang dia bodoh. Kenapa kau mempermalukan kita seperti ini? Farhan duduk terdiam, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia sudah tidak punya tenaga untuk membantah atau membela diri. Semua keangkuhan dan kesombongan yang ia miliki telah sirna, digantikan oleh rasa penyesalan dan ketakutan yang mendalam. Ia menyadari, Siska bukanlah cinta sejati, melainkan hanya cermin dari keserakahannya sendiri. Di tengah keheningan, ia teringat lagi pada kata-kata dia di pesta syukuran, jangan pernah kalian datang menggangguku lagi. Dia bukan mengancam secara emosional, melainkan secara profesional. Amplop itu, yang dulu Farhan dan Siska anggap sebagai uang tutup mulut, kini berfungsi ganda sebagai bukti utama dan pemantik kehancuran mereka. Dia telah membiarkan mereka menggunakan uang haram itu untuk membeli aset baru, sehingga setiap transaksi mereka menjadi bagian dari skema pencucian uang. Farhan telah jatuh ke dalam jebakan yang dibuat oleh wanita yang ia anggap tak berdaya. Tak lama kemudian, Pak Ray datang menemui Farhan di ruang interogasi, bukan sebagai pengacara Farhan, melainkan sebagai perwakilan hukum dia dan Bapak Hadi. Farhan, saya di sini untuk menawarkan Anda kesempatan terakhir untuk meringankan hukuman, kata Pak Ray, suaranya dingin dan tanpa empati. Dia tidak ingin Anda dihukum dengan hukuman maksimal,
terutama demi menjaga nama baik keluarga dan Bapak Hadi. Anda harus mengakui semua skema penggelapan dana dan pencucian uang, dan menandatangani surat pengalihan aset secara sukarela. Farhan menatap Pak Ray, air mata kembali menggenang. Dia wanita yang kejam, Pak Ray. Dia adalah wanita yang dihormati hukum. Farhan, koreksi Pak Ray tajam. Jika Anda tidak bekerja sama, seluruh kasus ini akan dibuka ke publik. Dan yang paling penting, semua aset Bapak Hadi akan terseret ke dalam kekacauan ini, yang akan menghancurkan warisan keluarga Anda selamanya. Dia ingin menyelamatkan nama baik ayah Anda. Ancaman itu berhasil. Farhan tidak takut dipenjara, tetapi ia takut menjadi penyebab kehancuran total ayahnya. Ia menyadari betapa munafiknya ia selama ini, menggunakan nama ayahnya untuk kejahatan. Sementara Dea, wanita yang ia buang, adalah satu-satunya yang berusaha menyelamatkan kehormatan keluarga itu. Farhan akhirnya mengangguk, menyetujui untuk bekerja sama. Ia menyadari, bahkan dalam kehancurannya, ia masih bergantung pada belas kasihan dia. Sementara itu, dia bertemu dengan Bapak Hadi di kantor. Bapak Hadi, seorang pria parubaya yang berwibawa, kini tampak tua dan rapuh. Dia, "Nak," kata Bapak Hadi, suaranya bergetar. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu Farhan sejauh ini. Aku minta maaf atas penghinaan yang kau terima. Aku mengerti mengapa kau melakukan semua ini." Dia duduk di hadapan Bapak Hadi. "Aku tidak melakukan ini untuk membalas dendam pribadi, Bapak," kata dia dengan lembut. "Aku melakukan ini karena aku tahu Bapak telah membangun perusahaan ini dengan keringat dan kejujuran. Aku ingin memastikan bahwa Farhan yang jahat dihukum, tetapi nama baik Bapak tetap bersih." Dia kemudian menunjukkan Bapak Hadi berkas-berkas yang telah ia siapkan. Surat pernyataan yang membuktikan bahwa Farhan adalah aktor tunggal dalam kasus itu, dan surat pengalihan aset Farhan kepada perusahaan Bapak Hadi sebagai ganti rugi. Dia bahkan tidak meminta sepeser pun untuk dirinya sendiri. Bapak Hadi tidak bisa menahan air matanya. Ia berdiri dan memeluk dia erat-erat, memanggilnya sebagai putri yang sesungguhnya. "Kau adalah putri yang seharusnya aku miliki, Dia. Terima kasih. Kau telah menyelamatkan kehormatan keluarga kita." Momen emosional itu menjadi penutup. Dia telah memisahkan urusan pribadi dengan urusan profesional. Farhan telah dipaksa menghadapi kenyataan pahit di ruang interogasi, sementara Bapak Hadi, yang tadinya terancam, kini diselamatkan oleh menantunya yang telah ia sia-siakan. Amplop itu kini tidak hanya menghancurkan Farhan, tetapi juga membangun kembali integritas keluarga yang sudah hancur. Setelah malam yang penuh drama di acara amal, kabar tentang penangkapan Farhan dan Siska menyebar luas, menjadi berita utama di semua portal berita dan media sosial. Kisah Farhan, si pengusaha muda yang arogan, yang jatuh karena keserakahan dan pengkhianatan, menjadi perbincangan hangat di kalangan sosialita dan dunia bisnis. Nama Dea Wiryanti, sang kepala divisi AML, kini dielu-elukan sebagai pahlawan integritas. Farhan dan Siska, yang kini mendekam dalam tahanan, menghadapi kenyataan pahit tanpa kemewahan dan perlindungan. Siska, yang dulunya adalah sosok angkuh, kini menjadi wanita yang compang-camping dan terus-menerus menyalahkan Farhan atas nasib buruk mereka. "Seandainya kau tidak mengambil uang dari amplop itu. Seandainya kau tidak meremehkan dia," jerit Siska dalam sel. "Kau menghancurkan masa depanku." Farhan, yang sudah menandatangani semua dokumen pengakuan dan pengalihan aset di bawah tekanan hukum dan demi menyelamatkan nama ayahnya, kini hanya bisa merenung. Ia tidak membantah Siska. Ia tahu, Siska benar. Keserakahan mereka telah membutakan mata dan membuat mereka jatuh tepat ke dalam lubang yang telah digali oleh dia. Di sisi lain, dia dan Pak Ray sedang menghadiri sidang penetapan status hukum Farhan dan Siska. Berkat pengakuan Farhan dan bukti kuat dari transaksi uang amplop, proses hukum berjalan cepat dan tanpa hambatan. Dia hadir bukan sebagai pihak yang menuntut dendam, melainkan sebagai saksi ahli dan koordinator investigasi yang profesional, menjelaskan secara detail bagaimana skema pencucian uang itu bekerja. Pada saat jeda sidang, Farhan meminta izin khusus untuk bertemu dengan dia. Permintaan itu disetujui, tetapi pertemuan itu diawasi ketat. Farhan muncul di ruang tunggu, dipimpin oleh seorang petugas. Wajahnya terlihat kurus, matanya cekung, dan pakaiannya tampak lusuh.
Ia sudah tidak terlihat seperti Farhan yang dulu sombong dan penuh percaya diri. Dia, ucap Farhan, suaranya lemah dan serak. Dia berdiri menghadapnya, mempertahankan jarak profesional. Ia tidak menunjukkan belas kasihan, tetapi juga tidak menunjukkan kebencian. Ia hanya melihat Farhan sebagai objek kasus yang telah selesai. Aku minta maaf, kata Farhan, air mata penyesalan yang sesungguhnya mulai membasahi pipinya. Aku bodoh, dia. Aku buta oleh kesombongan. Aku meremehkanmu. Aku meremehkan pekerjaanmu, kecerdasanmu, dan aku meremehkan hatimu yang ternyata lebih kuat dari semua uang yang pernah aku punya. Farhan kemudian menceritakan bagaimana ia dan Siska tertawa terbahak-bahak saat menghitung uang di amplop malam itu, meyakini bahwa mereka telah memenangkan segalanya. Amplop itu, kata Farhan, nadanya kini penuh penyesalan yang mendalam. Amplop itu adalah kunci yang sesungguhnya, dia. Bukan kunci rumah, tapi kunci penjara kami. Kau membiarkan kami membuka pintu itu sendiri. Dia mendengarkan pengakuan Farhan dengan tenang. Amplop itu berisi uang dari rekening dana gelap proyek. Farhan, jawab dia datar. Aku tidak memberimu uangku. Aku memberimu kembali uang harammu. Dan dengan kau mengambilnya, membelanjakannya di depan umum, dan mencoba menyamarkannya, kau telah melengkapi seluruh bukti yang aku perlukan untuk menjeratmu secara hukum. Ini bukan dendam, Farhan. Ini adalah konsekuensi dari pilihanmu. Farhan mengangguk pasrah. Ia tidak lagi menyalahkan dia, ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyadari betapa bodohnya ia membuang wanita yang mencintainya, hanya demi seorang wanita yang mencintai hartanya, dan akhirnya jatuh ke dalam jebakan yang dirancang oleh wanita yang ia hianati. Aku tahu permintaan maafku tidak akan mengubah apapun, kata Farhan. Tapi, tolong, terima kasih telah menyelamatkan ayah. Aku tidak pantas menjadi putranya. Aku harap, setidaknya ayah bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Dia melihat ketulusan dalam ucapan terakhir Farhan. Pengakuan itu sudah cukup baginya. Ia mengangguk sekali. Masalah hukummu, Farhan, kini ada di tangan hukum. Masalah pribadiku denganmu sudah selesai sejak aku keluar dari pintu rumah itu malam itu, kata Dea, lalu ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke jari manisnya, di mana kini ia tidak lagi memakai cincin pernikahan. Aku memilih untuk berjalan maju. Pertemuan singkat itu berakhir. Farhan digiring kembali, meninggalkan dia. Keesokan harinya, pengadilan memutuskan Farhan dan Siska bersalah atas penggelapan dan pencucian uang. Farhan divonis hukuman penjara dan denda yang berat, sementara Siska mendapatkan hukuman yang sedikit lebih ringan karena Farhan mengambil tanggung jawab penuh atas sebagian besar skema. Semua aset yang dibeli dengan uang dari amplop itu disita dan dikembalikan ke perusahaan Bapak Hadi sebagai ganti rugi. Dia kini benar-benar bebas. Ia telah menyelesaikan kasus ini, membersihkan namanya, dan mengamankan kehormatan Bapak Hadi. Ia tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun dari kasus ini, kecuali kebebasan dan pengakuan atas profesionalismenya. Dia menunjukkan bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan menghancurkan, tetapi dengan menegakkan keadilan. 6 bulan telah berlalu sejak sidang terakhir Farhan dan Siska. Dunia Farhan dan Siska yang penuh kesombongan kini, hanya tinggal kenangan pahit di balik jeruji besi. Sementara itu, Dia Wirianti menjalani kehidupan barunya, yang kini dipenuhi dengan pengakuan dan kedamaian. Dia tidak lagi tinggal di kota besar. Ia membeli sebuah rumah kecil yang nyaman, jauh dari hiruk-pikuk, di mana ia bisa menikmati ketenangan. Ia tetap menjabat sebagai kepala divisi AML yang dihormati, memimpin tim yang kini sangat disegani di dunia hukum. Kasus Farhan telah menjadi studi kasus di banyak universitas, menunjukkan bahwa kecerdasan dan integritas selalu bisa mengalahkan pengkhianatan dan keserakahan. Suatu sore, dia sedang meninjau laporan kasus baru di ruang kerjanya yang dikelilingi buku-buku hukum dan penghargaan. Pintu ruangannya terbuka pelan, dan Bapak Hadi masuk. Hubungan mereka kini sangat erat, jauh lebih dekat daripada hubungan ayah anak yang pernah ia miliki dengan Farhan. Bapak Hadi datang membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus kain beludru. Dia, aku datang bukan sebagai mantan mertuamu, tapi sebagai ayahmu, kata Bapak Hadi dengan penuh kasih sayang. Aku tidak bisa membayar semua yang telah kau lakukan untuk menjaga nama baik keluarga kita. Kau tidak hanya menyelamatkan perusahaan,
kau juga mengajarkan kami tentang kejujuran yang sesungguhnya. Bapak Hadi membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah kunci. Itu adalah kunci dari rumah mewah pertama mereka, rumah yang dulu ia banggakan, tetapi kini telah direnovasi total dan diubah menjadi aset perusahaan yang dikelola dengan jujur. Aku tahu kau sudah punya rumahmu sendiri yang tenang, Nak, kata Bapak Hadi. Tapi rumah yang ini, aku ingin kau mengambilnya. Aku sudah memindahkannya atas namamu. Bukan sebagai harta gonogini, tapi sebagai hadiah dari seorang ayah kepada putrinya yang paling berharga. Kau pantas mendapatkannya, Dia. Dia terharu. Ia menatap kunci itu. Kunci itu mengingatkannya pada malam di pesta syukuran, ketika Siska dengan sinis bertanya, kuncinya masih sama, sayang. Kunci itu dulu hanyalah simbol kepemilikan palsu. Kini, kunci itu adalah simbol pengakuan dan kehormatan sejati. Aku tidak bisa, Bapak, jawab dia lembut. Aku sudah bahagia dengan kehidupanku yang sekarang. Aku sudah mendapatkan kunci yang sesungguhnya, yaitu kebebasan dan rasa hormat pada diriku sendiri. Bapak Hadi tersenyum, mengerti. Ia menutup kotak kunci itu. Aku tahu. Tapi pintu perusahaan ini akan selalu terbuka untukmu. Kau adalah bagian dari keluarga ini, Nak. Dia mengangguk. Ia tidak butuh rumah mewah. Karena rumah yang ia miliki sekarang adalah rumah yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan kerja kerasnya sendiri. Kemenangannya bukanlah harta, tetapi kehormatan. Dia kemudian membuka file terakhir di komputernya, laporan status hukum Farhan dan Siska. Farhan kini menjalani hukuman, bekerja di dalam penjara, dan menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang tulus. Siska, setelah bebas dari penjara lebih cepat, kini harus menjalani hidup sulit, tanpa dukungan finansial, dan dijauhi oleh lingkungan sosial yang dulu ia banggakan. Mereka berdua mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dia menutup laptopnya. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap matahari terbenam yang memancarkan warna-warna emas. Ia telah membuktikan kepada dunia bahwa wanita yang dikhianati dan dianggap bodoh, ternyata bisa menjadi eksekutor hukum yang paling cerdas. Ia menggunakan amplop berisi uang haram bukan untuk perpisahan, melainkan untuk pembalasan paling elegan yang menyingkapkan keserakahan Farhan dan Siska. Ia akhirnya menyadari bahwa kunci kebahagiaan bukanlah terletak pada pasangan yang sempurna, atau rumah yang megah, tetapi pada kekuatan diri sendiri, kejujuran, dan integritas. Dia telah memenangkan segalanya tanpa harus mengotori tangannya dengan dendam murahan. Ia telah menuntut keadilan, mendapatkan kembali kehormatannya, dan menemukan ketenangan yang sejati. Ia kini siap untuk babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan potensi dan kemandirian sejati. Ia tersenyum, senyum yang kali ini benar-benar tulus dan tanpa kepura-puraan. Pesan moral dari cerita ini. Pesan moral dari kisah Dea, Farhan, dan Siska ini adalah bahwa keserakahan dan kesombongan selalu menjadi umpan yang paling mematikan. Jangan pernah meremehkan ketenangan seseorang yang disakiti, karena diamnya mereka mungkin adalah proses perancangan strategi terbesar. Dia mengajarkan bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan amarah dan emosi, melainkan dengan kecerdasan, profesionalisme, dan penegakan keadilan. Kekayaan dan kemewahan yang diperoleh dari pengkhianatan dan kebohongan hanyalah ilusi yang cepat hancur, sementara kehormatan dan integritas yang dibangun dengan kejujuran adalah kunci menuju ketenangan dan kebahagiaan sejati yang abadi. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan nilai dirimu. Buktikan nilaimu melalui tindakan dan integritas.